pagi ya. Kaplo bangun, udah pagi. Oh iya, udah pagi. Kamu sih ini hari Minggu loh. Iya, hari Minggu. Oh iya. Kakak guru sekolah minggu kita ajak yuk. Kakak guru sekolah minggu, bangun. Ini hari Minggu. Masih pagi. Iya. Yuk kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh bangun. Kita naikkan pujian untuk pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus untuk pagi yang indah ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami Bapa, untuk kami boleh memulai aktivitas kami. Bapa yang baik di dalam surga, kami akan melayani anak-anakmu Bapa di sekolah minggu. Biar Tuhan juga yang senantiasa campur tangan Bapa untuk setiap langkah perjalanan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak, kayaknya ada di rumah udah siap loh buat sekolah minggu. iya. Ayo kita siap-siap buat sekolah minggu. Iya. Halo adik-adik, kayaknya udah pada siap semua di rumah. Sekarang kita mau sapa adik-adik sekolah minggu ya kak ya? Ayo. Oh iya kak, seperti biasa kalau kita sapa adik-adik anak sekolah minggu, gimana kak kalau kakak nanya apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Horas. Yeay. Ya, adik-adik di rumah ikutin ya. Sekarang kakak mau nanya kabar adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Horas. Yeay. Ya, puji Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi Happy Yaya ya, Happy Yaya. Pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, semuanya adik-adik di rumah, dilipat tangannya, tundukkan kepalanya. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang memelihara kehidupan kami, yang memberikan segala kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami merasakan tidak ada kekurangan suatu apapun dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini masih dapat beribadah di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau jaga hati dan pikiran kami, Engkau buka hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu
agar mereka dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi pada saat ini dalam ibadah online sekolah minggu. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kalau Amang tanya, adakah adik-adik yang memiliki rasa takut dalam dirinya? Pasti semua akan berkata dan tunjuk tangan, Amang, saya selalu takut. Misalnya selalu takut ketika keluar dari rumah pada malam hari, atau takut ketika orang tua pergi kemana tapi belum pulang sampai malam hari. Pasti ada rasa takut dalam diri kita. Atau mungkin takut berjumpa dengan orang yang tidak dikenal, atau mungkin takut berjumpa dengan hewan buas. Nah, rasa takut tadi itu mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang butuh perlindungan dan butuh dilindungi. Adik-adik pernah melihat bahwasanya ketika induk ayam sedang bersama-sama dengan anak-anaknya, tiba-tiba datang suara elang dari atas, atau mungkin induk ayam melihat bahwasanya ada elang sedang berkeliling di atas rumah atau di atasnya. Maka yang pertama sekali dilakukan oleh induk ayam adalah memanggil anak-anaknya untuk berlindung di bawah sayapnya. Karena apa? Karena mereka takut akan dimangsa oleh burung elang tadi. Nah, rasa takut tadi mau menunjukkan bahwasanya anak-anak ayam tadi, karena mereka belum mampu melawan, maka mereka harus memiliki perlindungan dari induknya. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Bukan berarti kita disamakan dengan ayam, bukan. Tetapi sebagai manusia yang masih hidup, yang masih memiliki rasa takut, ketika ada orang yang akan mengancam kehidupan kita, atau ada mungkin orang jahat yang akan memberikan rasa tidak nyaman kepada kita, pasti kita akan lari untuk mencari perlindungan. Amang yakin pasti kalau kita berjumpa dengan rasa takut, berjumpa dengan kejahatan, pasti kita akan, Mak tolong, Bapak tolong. Pasti yang akan kita lakukan adalah memanggil nama orang tua, manggil bapak, manggil mama, atau manggil kakak, atau manggil orang-orang yang lebih kuat dari kita, memanggil orang-orang yang lebih tua dari kita, memanggil orang yang lebih besar dari kita, supaya mereka memberikan perlindungan kepada kita. Karena apa? Karena manusia itu adalah manusia yang memiliki kelemahan, kekurangan, yaitu rasa takut. Untuk itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengajarkan anak-anak sekolah minggu, ketika muncul rasa takut, apa yang harus pertama sekali kita lakukan sebagai orang Kristen. Ketika kita akan menghadapi bahaya, apa yang pertama kali harus kita lakukan, kita ucapkan sebagai orang Kristen. Misalnya tiba-tiba nih datang, kita merasakan ada gempa, maka yang pertama kita lakukan adalah berlindung kepada orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua daripada kita. Tapi kalau orang Kristen yang sejati, yang pertama sekali dalam hatinya ketika ada dirasakan getaran bencana alam ataupun
hal yang mengancam kehidupan kita, ingatlah, serukanlah nama Tuhan. Ingat akan nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Dan juga berdoalah kepadanya untuk menyerahkan diri supaya Tuhan memberikan perlindungan dan juga menjaga kita. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang mampu memanggil nama Tuhan untuk meminta pertolongan? Karena ada iman di dalam dirinya. Kenapa orang ketika mengalami suatu ketakutan, ancaman, bahaya, dia yang pertama sekali dilakukannya berdoa, karena dia memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Amang yakin semua anak-anak sekolah minggu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini pasti beriman dan mengakui dan percaya bahwasanya ada Tuhan di sampingmu, di sekitarmu, bahkan di dalam hatimu. Kemanapun kau pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya rasa takut, biarlah itu menjadi rasa takut, tetapi jangan rasa takut menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan harus semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia diberikan rasa takut di dalam kehidupannya adalah sebagai bentuk supaya manusia itu mencari perlindungan kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan bantu aku, Tuhan tolong aku, Tuhan lindungi aku. Jadi apapun yang akan terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan pasti akan menjagamu. Ketika mau berangkat ke sekolah, katakan, Tuhan berkati aku, sertai aku di perjalanan. Ketika akan ujian, Tuhan aku mau ujian, berkati segala persiapanku selama ini. Ketika ingin berjalan-jalan, Tuhan aku akan berjalan-jalan dengan orang tua. Tuhan Engkau yang melindungi kami di perjalanan. Jadi setiap kehidupan kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan takut. Ada Tuhan yang selalu beserta kita. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 2 dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Istilah perkataan yang kupercayai tadi adalah mengajak kita ketika kita menyebut nama Tuhan, di situ kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, itu menunjukkan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Menyerukan nama Yesus, maka kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada benda-benda jimat. Jangan percaya dengan benda-benda sakti. Jangan percaya dengan tongkat-tongkat sakti. Misalnya kita tertarik menonton yang namanya film Harry Potter. Maka Harry Potter itu ketika ada ancaman, maka dia mengayunkan tongkatnya. Itu bentuk perlindungannya. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen, ayunkanlah tongkat firman Tuhan. Ayunkanlah tongkat iman dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun yang akan menjadi ancaman bahaya kepada kita, jangan takut, ada Tuhan beserta kita. Tapi jangan pula menjadi, kalau orang Batak bilang, jangan panggaron. Jangan menjadi orang yang sok. Mentang-mentang kita punya iman, ada ular di depan, kita dekat, bahkan kita duduk. Nah, itu namanya mencari mati namanya, gitu kan? Kalau kita sudah tahu bahaya, jangan kita dekati, tapi kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat, gitu. Jadi kita ketika misalnya ada ular tiba-tiba depan kita, jangan pula ada Tuhan depanku, langsung dipegang gitu. Dalam bahasa Batak langsung digomak ularnya. Jangan.
Kita belum tahu trik dan intrik bagaimana menaklukkan ular berbisa. Atau mungkin tiba-tiba kita melihat ada anjing gila. Udah tahu di sana ada anjing yang tidak waras, tapi kita makin mendekati, ya habislah kita digigit, kan gitu. Nah, yang mau dikatakannya, meskipun kita sebagai orang Kristen kita memiliki Tuhan, tapi kita jangan menjadi orang Kristen yang beriman bersifat panggaron atau sok-sokan. Kita harus tetap meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kalau ada bahaya depan kita, hewan berbisa, hewan buas ataupun apanya, langsung lipat tanganmu, Tuhan, atau di dalam hatimu kau berkata, Tuhan, tolong aku jinakkan hewan ini. Tuhan, tolong aku, selamatkan aku. Maka Tuhan akan berkuasa. Ular berbisa, hewan buas, apapun itu tidak akan pernah mampu menyentuh kita, karena kita telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi jangan pula kita malah mendekatkan diri. Kalau kita masih belum cukup iman, kita masih belum cukup menyerahkan diri kepada Tuhan, jangan sok-sokan, tapi harus lebih berhati-hati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan kubu pertahananku. Kalau dikatakan kubu pertahanan, ibarat orang berperang. Orang berperang itu pasti bukan langsung perang, bukan. Pertama harus dilatih, harus ada persiapan, bagaimana cara memegang pedang, bagaimana cara menggunakan perisai, bagaimana untuk menggunakan untuk mengendalikan kuda, bagaimana untuk menyerang. Nah, itu harus dilatih dulu. Oleh karena itu, latih dulu imanmu, latih dulu caramu berdoa kepada Tuhan, latih dulu cara dirimu menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita semua pasti bisa akan menghadapi dunia yang penuh ancaman. Bagaimana cara melatih diri? Mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin mendengarkan perintah orang tua, dan jangan pernah melawan perkataan orang tua demi kebaikan kita. Kalau orang tua bilang, bangun, ini ibadah online, mulainya jam 8, ya harus bangun, supaya kita semakin terlatih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau kita bilang, bangun, ini sekarang mau ibadah online, nanti lama, minggu depan juga ada lagi kok ibadah online. Itu berarti kita semakin tidak terlatih. Kalau yang namanya melatih diri, harus sesering mungkin, harus sebisa mungkin menyerahkan diri untuk melatih diri. Melatih diri disiplin, melatih diri bagaimana cara untuk berdoa. Nah, jadi kalau adik-adik semuanya, kalau orang tua misalnya bersama-sama dengan kita makan, lalu orang tua bertanya, ayo siapa yang mau mimpin doa? Anak sekolah minggu HKBP sorean, anak sekolah minggu seluruh HKBP harus mengatakan, aku Pak. Gitu. Amin. Jadi kalau anak-anak yang sudah terlatih dalam firman Tuhan, terlatih mendengarkan firman Tuhan, tidak akan pernah takut untuk disuruh berdoa. Bahkan dia akan mengatakan, aku yang akan mimpin doa. Nah, pimpinlah doa. Jadi orang akan berkata, wih, jempol doa kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi kita semua harus melatih diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada orang yang langsung bisa. Belajar menyetir mobil pun orang harus sering berlatih. Naik sepeda pasti sering berlatih. Aman yakin, pasti banyak dari kita yang ketika ingin atau suka melihat orang naik sepeda, ketika kita melihat orang naik sepeda, kita pasti akan, maunya saya bisa ya naik sepeda. Tapi ketika sepeda itu sudah di depan kita, pasti ada rasa takut. Takut jatuh, takut kakinya lecet, takut tangannya lecet, takut luka-luka. Kalau luka kena betadin, kena alkohol, kena yang lainnya, pasti kita rasa takut. Tapi yakinlah, ketika kita mencobanya pelan dan sering, maka kita tidak akan pernah
lagi takut untuk mengendarai sepeda. Demikian juga dengan menghadapi bahaya. Ketika kita melatih diri semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, pasti kita tidak akan takut menghadapi bahaya. Bahkan kita akan mengatakan, ada Tuhan yang besertaku. Minta petunjuk kepada Tuhan, ya Tuhan, ada bahaya di depanku. Tolong Tuhan yang menyelamatkanku. Amin. Berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur firman-Mu yang ada bersama-sama dengan kami, yang telah kami dengarkan, menyinari kehidupan kami, membentengi kehidupan kami, menjadi kubu pertahanan kami, tempat perlindungan kami. Tuhan, kiranya Engkau mengajak anak-anak sekolah minggu semuanya dimanapun mereka berada untuk semakin dekat kepadamu melalui pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Kiranya anak-anak sekolah minggu tidak ada lagi yang berkata malas ketika disuruh, diperintahkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, baik di gereja maupun dalam bentuk online. Tuhan, Engkau juga yang beserta anak-anak sekolah minggu ketika mereka dalam keadaan sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dia. Dan ketika anak-anak dalam pergumulan, Engkau juga yang beserta mereka. Ketika anak-anak menghadapi bahaya dunia yang sekarang ini sedang mengancam kami, maka Tuhan yang selalu beserta mereka, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Kami akan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik masih tetap setia mengikuti ibadah online anak sekolah minggu setiap hari minggunya. Oh ya Kak Lucy, mulai minggu ini kita ada ayat istimewa yang harus dihafalkan adik-adik yang ada di rumah. Ayat istimewanya tertulis dalam Mazmur 91 ayat 2b yang berbunyi, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jangan lupa adik-adik dihafal, dikirim rekaman suaranya atau videonya ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Bisa ya? Ingat, harus dihafal, harus jujur. Jadi anak sekolah minggu harus melatih diri belajar untuk jujur. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menyanyikan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa komen, like, Subscribe untuk menandakan bahwasanya adik-adik sekolah minggu semuanya mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini. Sampai jumpa.